Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan kami para peserta Latsar CPNS 2022. Di sini ingin membawakan diskusi dengan tema potensi penghambat, upaya pembangunan budaya berakhlak, dan cara mengatasinya dalam tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Perkenalkan dengan saya, Aris Gonzales Karwayu. Di sini juga ditemani dengan rekan-rekan saya yaitu Mbak Happy, Mbak Hadijah, dan Mas Andi. Oke, halo teman-teman semua. Nah, jadi gini nih. Kita udah tahu kan Pak Berhalak itu seperti apa, di mana ia menjadi core value kita sebagai ASN dengan tujuan untuk melayani bangsa. Namun dalam implementasi nilai-nilai berakhlak ini, pasti ada yang namanya isu atau permasalahan yang timbul. Di sini kita mau ngebahas tentang potensi penghambat apa aja yang bisa menjadi penghalang kita dalam mewujudkan budaya berakhlak dalam lingkungan kerja. Kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Happy. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Aris. Oke, untuk core value yang pertama saya akan menjelaskan tentang berorientasi pelayanan. Sebelumnya berorientasi pelayanan itu artinya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian panduan perilaku untuk berorientasi pelayanan misalnya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Nah, dalam praktik berorientasi pelayanan di BNN, contohnya adalah pelayanan SKHPN ataupun pelayanan penerimaan tamu di resepsionis. Nah, sebelumnya core value-nya telah dijalankan di BNN dengan pelayanan yang baik, ramah, cekatan, dan solutif. Namun, tidak terkendala juga oleh beberapa hambatan. Nah, hambatan yang ditemui itu misalnya jika ada masyarakat atau tamu yang datang untuk membuat SKHPN atau ada keperluan lain di mana resepsionisnya ini tidak mengerti atau tidak mengetahui alurnya tentang apa yang ditanyakan, sehingga tidak dapat menjelaskan kepada tamu tentang alur atau bagaimana prosesnya. Nah, ini akan membuat pelayanan menjadi kurang memuaskan. Kemudian solusi yang kami pikirkan yaitu setiap resepsionis diberikan pelatihan atau penjelasan yang mumpuni tentang layanan-layanan yang ada. Atau jika masih belum mengerti, mungkin bisa didampingi terlebih dahulu dengan yang mengerti sehingga bisa saling belajar. Nah, diharapkan jika layanan sudah baik, maka masyarakat tidak akan enggan untuk datang ke BNN. Kemudian core value yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel atau akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Nah, akuntabilitas ini memiliki beberapa panduan perilaku, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, pada kegiatan di BNN ini sangat mengedepankan core value akuntabel. Contohnya adalah semua pekerjaan yang diberikan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Tidak mendahulukan pekerjaan karena ada pemberian di pihak lain dalam bentuk apapun. Kemudian juga setiap pegawai harus bertanggung jawab terhadap absensi pribadi masing-masing. Dan juga penggunaan fasilitas kantor seperti kendaraan, perlengkapan, dan peralatan secara bertanggung jawab sesuai kebutuhannya. Nah, hambatan dari perilaku akuntabel ini yaitu pada diri kita sendiri, di mana misalkan ada rasa malas atau senang menunda-nunda pekerjaan karena adanya waktu luang. Kemudian juga apabila kita memahami pekerjaan, terkadang kita sungkan untuk bertanya kepada atasan ataupun adanya sikap mudah terpengaruh. Solusinya yaitu ditumbuhkan kesadaran sejak dini bahwa tanggung jawab merupakan dasar yang penting dalam sebuah pekerjaan, kemudian dihayati dan dipahami lagi tentang nilai-nilai dasar ASN, dan harus sesama rekan ini saling mengingatkan dan membantu. Kemudian juga adanya sikap tegas apabila ada pihak yang mencoba untuk memberikan sesuatu agar kepentingannya didahulukan. Mungkin seperti itu, Mas Aris. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hesti. Nah, kita udah dengar tentang berorientasi pelayanan dari Pak Hesti. Nah, sekarang kita akan lanjut ke
penjelasan dari Mbak Hadijah. Silakan Mbak Hadijah. Terima kasih Mas Ari sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai kompeten dan harmonis. Kompeten sendiri itu adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Untuk panduan perilakunya, ada meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Adapun hambatan yang sering kita temui yaitu seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, sehingga kalau kita tidak mau terus belajar, terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang sedang ngetren saat ini, itu akan menjadi ketertinggalan bagi kita. Jadi solusinya ya kita mengikuti pendidikan seperti pelatihan-pelatihan, seminar teknologi informasi. Selanjutnya ada harmonis. Harmonis itu sendiri ialah saling peduli dan menghargai perbedaan. Untuk panduan perilakunya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Hambatan yang sering kita temui yaitu komunikasi buruk dengan pegawai atau rekan kerja, sehingga untuk solusinya kita bisa mengadakan kegiatan yang bisa menjalin kerjasama antar pegawai, seperti misalnya yang biasa bisa dilakukan satu minggu sekali atau sebulan sekali, sehingga suasana harmonis bisa tercipta antara pegawai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Hadijah. Sekarang selanjutnya kita langsung aja ke Mas Andi. Ya Mas, gimana? Oke, terima kasih Mas Haris, teman-teman. Lanjut ya, lanjutnya core value ASN berakhlak yang saya coba ingin bahas yaitu tentang loyal. Kalau dalam kamus besar bahasa dasar ASN berlaku sendiri dapat diartikan sebagai basic di mana ASN dapat menjaga nama baik ASN sendiri, pimpinan, instansi, dan negara. Contohnya berperilaku baik, santun di mana bisa di lingkungan kantor, rumah, di jalan, dan dimanapun. Sehingga citra ASN di hadapan publik bernilai positif. Hambatan yang sering sekali dihadapi yaitu ketika ada beberapa ASN yang tidak menjaga nama baik ASN dengan baik. Misal dengan berjalan ke mall ataupun tempat perbelanjaan di waktu kerja. Nilai masyarakat terhadap ASN akan cepat berubah menjadi negatif. Tidak hanya ASN sendiri, tapi instansi tempat dia bekerja akan bernilai buruk. Lebih mudah mendapatkan citra jelek daripada citra baik di depan masyarakat atau publik saat ini. Solusinya bisa dilakukan saling ingatkan sama rekan kerja atau ASN, atau juga diberikan sanksi tegas ketika ada ASN yang melanggar ketentuan pada jam kerja, tetapi berada di luar kantor. Dengan tidak perintah yang jelas dari pimpinan, seharusnya kita sebagai ASN tetap menjalankan tugas sesuai masing-masing tupoksinya. Oke, lanjutnya adaptif. Adaptif memiliki arti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dengan semakin cepatnya kemajuan zaman, kita sebagai ASN harus dapat juga mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita ataupun di dunia ini. Saat ini banyak pekerjaan yang tergantikan dengan teknologi informasi, dan itu mengubah seluruh konsep birokrasi. Misalnya saja di Jakarta, ketika orang ingin berobat atau berkonsultasi tidak harus datang ke rumah sakit, mereka bisa dengan mudah menggunakan aplikasi Halodoc atau aplikasi lain yang menawarkan jasa konsultasi secara online. Jika ASN tidak mempunyai inovasi dan antusias mengikuti segala bentuk perubahan, maka akan mengganggu kegiatan pada instansinya. Solusinya bagaimana nih? Jadi kita sebagai ASN harus memiliki aksen oriented, di mana seseorang harus mandiri,
dan memiliki kemampuan untuk bertindak dan berpikir sendiri tanpa harus menunggu arahan dari pimpinan. Oke, segitu saja. Kembali lagi ke Mas Aris. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi. Selanjutnya akan saya paparkan nilai yang terakhir, yaitu kolaboratif. Kolaboratif yang merupakan panduan perilakunya sendiri, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Namun dalam implementasi kolaboratif ini, saya menemukan beberapa penghambat-penghambat yang mendasar, yaitu rasa enggan yang ada dalam diri sendiri. Biasanya itu berasal dari dalam diri. Contohnya itu kayak enggan berbagi dengan pihak lain atau enggan menerima masukan pemecahan masalah dari pihak lain. Jadi pada intinya itu enggan berbagi ataupun enggan untuk menerima masukan. Yang jelas merupakan kebalikan dari sifat kolaboratif, berupa upaya kerjasama antara dua atau lebih pihak dalam mewujudkan tujuan tertentu. Karena sikap inilah yang akan membuat kedaulatan sebuah organisasi relatif sulit untuk dikelola. Di sini solusi yang saya pikirkan adalah dengan memberikan pemahaman terhadap organisasi akan efektivitas kolaborasi yang didasarkan oleh asumsi organisasi itu harus dilihat sebagai suatu unit yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari tahap strategik sampai implementasinya. Bahwa kolaborasi merupakan lingkaran yang mencerminkan kesejajaran, tujuan, dan pandangan bersama tentang apa yang sebenarnya penting. Kebijakan yang bisa dilakukan secara sederhana adalah dengan merubah perilaku dan kultur kerja menjadi perilaku dan kultur yang kolaboratif, serta berorientasi pada hasil. Nah, jadi gitu teman-teman. Gimana? Udah dipahami lebih dalam tentang budaya berakhlak? Jadi yang perlu kita maklumi adalah bahwa dalam setiap usaha pasti akan ada yang namanya hambatan atau tantangan yang menghalangi kita. Namun yang kita harus pahami bahwa di dalam setiap permasalahan pasti ada sesuatu yang namanya solusi. Dan jika memang belum ditemukan sekarang, pasti akan ditemukan nanti. Semua hanya soal waktu. Saya mewakili kelompok kami, mohon undur diri. Terima kasih semuanya.